어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martasya Aprilia dari jurusan Matematika kelompok 1, pengantar teknologi informasi. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mencari data-data yang ikut tur dalam bus atau minibus dengan aplikasi Pascal. Nah, baiklah, di sini pertama-tama kita membaca terlebih dahulu apa perintah soal yang akan kita lakukan. Nah, yang pertama-tama tuh buatlah deskripsi, postcode, flowchart, dan program dari permasalahan berikut dalam sebuah tur yang diadakan di sebuah sekolah. Maka pihak sekolah bekerjasama dengan Biro Perjalanan Parkir akan ada dua jenis kendaraan yang dapat digunakan, yaitu bus dan minibus. Dengan ketentuan, satu bus memiliki kapasitas sebanyak 20 orang, akan digunakan apabila siswa yang ikut dalam tur tersebut berjumlah 20 orang. Jika jumlah peserta kelipatan 20 memiliki sisa kurang dari 10, maka ada tambahan satu minibus. Jika sisanya lebih dari atau sama dengan 10, maka disediakan satu bus. Nah, akan digunakan satu minibus jika jumlah siswa yang ikut dalam tur tersebut kurang dari 20 orang, dan jika jumlah siswa yang ikut kurang dari 27 orang, maka akan tur dibatalkan. Nah, buatlah program berikut untuk menentukan jumlah bus dan minibus yang akan digunakan dalam tur tersebut. Nah, sebelumnya kan tadi disuruh menjelaskan tentang deskripsi terlebih dahulu. Ini deskripsi singkat saja yang saya jelaskan, yaitu program di atas melakukan input jumlah siswa yang akan ikut dalam tur. Kemudian, fungsi hitung jumlah bus minibus akan menghitung dan mencetak jumlah bus dan minibus yang akan digunakan berdasarkan jumlah siswa tersebut. Jika jumlah siswa kurang dari 7, maka program akan mencetak tur dibatalkan. Jika jumlah siswa kelipatan 20, maka program akan menghitung jumlah bus yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah siswa. Nah, jika siswanya kurang dari 10, maka ada tambahan satu minibus. Jika jumlah siswa tidak kelipatan 20, maka program akan menghitung jumlah bus sebagai pemisahan kelipatan 20 dan sisa siswa. Nah, jika siswa lebih dari atau sama dengan 10, maka diperlukan satu bus tambahan. Nah, lanjut kita akan membuat suatu programnya pada aplikasi. Baiklah, di sini saya sudah membuat suatu programnya, yaitu dengan program tur sekolah dengan menambahkan variabel yaitu jumlah siswa, sisa integer karena bilangannya integer, bilangan bulat, dan bus, minibus juga ini nantinya ada bilangan bulat. Nah, bagiannya ini untuk isinya right, masukkan jumlah siswa yang ikut tur, lanjut route line jumlah siswa. Nah, jadi ini untuk cout-nya ya. Nah, ini untuk inputnya, in-nya ini jumlah siswa, dan untuk pilihan pertama itu if ini jika jumlah siswa kurang dari 7, maka dia akan mengeluarkan cout-nya tur dibatalkan. Nah, sedangkan kalau dia tidak kurang dari 7, maka jumlah siswanya lebih dari 20, maka akan mengeluarkan yaitu sisa jumlah siswanya akan habis dibagi 20 atau jumlah siswanya akan kelipatan 20. Nah, ini sisanya ini kelipatan 20, jumlah siswa kelipatan 20, dan busnya ini jumlah siswanya ini habis dibagi 20. Nah, lanjut kalau ininya kita tambah yes lagi kan, karena di bagian else if ini ada dua kemungkinan pernyataan, yaitu if sisa kurang dari 10, sisa kurang dari 10. Nah, jadi ini kalau dia if sisa kurang dari 10, maka dia akan mengeluarkan cout-nya berupa jumlah bus yang dibutuhkan, yaitu bus ya, satu bus. Nah, kalau dia no, kalau dia tidak kurang dari 10, maka jumlah bus yang dibutuhkan itu bus itu satu. Nah, jadi kalau ini dia tidak dan dia ini karena sudah ditutup pada bagian beginnya, jadi n selesai dari else if tadi, maka dia kalau tidak kedua-duanya, jadi kalau dia ini mengeluarkan yang kurang dari 10, maka jumlah minibus yang dibutuhkan itu 1, kurang dari 10 tapi lebih dari 7 itu mengeluarkan 1, dan real line dan in-nya selesai kita inputkan, maka dia akan n, kita akhir dengan n, dan lanjut kita save terlebih dahulu. Nah, udah kita save seperti ini, maka kita akan run. Ini ada kesalahan ini pada
jaringannya ya. Jadi ini agak sedikit lambat. Jadi kita tunggu proses runnya. Karena sekarang jaringan sedikit lambat ya. Ini tidak ada koneksi internet. Nah, ini misalkan kita tulis sini 12. Jadi, sini jumlah minibus yang dibutuhkan itu 1 karena dia lebih dari 10. Nah, sedangkan misalkan kita tulis ini 28 ya. Ini jaringannya agak sedikit lambat. Kalau misalkan kita klik 28 kan ini menghasilkan jumlah busnya juga dibutuhkan 1. Nah, kalau kita 30 misalkan dia akan jumlah busnya 2 karena dia lebih dari 20 ya, hampir setengah. Jadi dia 10 orang tadi ditambah yaitu bus. Jadi busnya ada 2. Sedangkan kalau dia kurang dari 7 kan maka tur akan dibatalkan. Nah, maka hasilnya tur akan dibatalkan. Nah, untuk programnya ini kurang lebih seperti ini. Untuk program pada aplikasi Pascalnya, lanjut pertanyaan selanjutnya itu membuat flowchart-nya. Jadi di sini saya sudah membuat flowchart dari program Pascal ini. Saya sudah membuat flowchart dari program Pascal ini. Selanjutnya ini hasil flowchart-nya. Jadi di sini flowchart bahasa Pascal tadi menentukan jumlah bus dan minibus. Yang pertama itu start untuk memulai, lanjut dengan jumlah siswa yang ikut tur. Nah, dia akan menghasilkan yaitu dianya akan if jumlah siswa kalau dia kurang dari 7 maka kalau dia yes maka turnya dibatalkan. Sedangkan dia kalau dia no berarti else if-nya jumlah siswanya lebih dari sama dengan 20 maka dia akan yes. Kalau dia kalau yes ini berarti dia if sisa kurang dari 10. Maka dia kalau dia yes lagi, kalau dia berhasil berarti jumlah bus yang dibutuhkan itu satu bus. Nah, kalau dia no, berapa else-nya lebih dari 10 tadi. Kalau dia berhasil jumlah bus yang dibutuhkan itu bus sama dengan 1. Nah, kalau yang dari else if jumlah siswa lebih dari sama dengan 20, maka dia akan kalau no tadi dia kalau else jumlah siswa lebih dari 7 maka dia akan jumlah minibus yang dibutuhkan 1 dan n akan akan menuju n. Nah, mungkin ini saja flowchart dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.